Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ariandi Pimatika dari kelas Tekom 02. Di sini saya akan belajar mengenai perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux, yaitu terdapat 3 perintah dasar. Yang pertama, perintah informasi user, yang kedua perintah dasar, yang ketiga perintah memanipulasi file. Sebelum itu kita buka terminal terlebih dahulu. Percobaan pertama, kita melihat identitas diri menggunakan perintah ID. Nah, sini sudah terlihat identitasnya. Percobaan kedua, melihat tanggal dan kalender dari sistem. Itu dapat mengetik perintah date. Kemudian untuk misalkan mau melihat kalender pada tahun 2020, kita dapat mengetik perintah call 2020. Nah, di sini sudah terlihat kalender pada tahun 2020. Kemudian kita ingin melihat lagi kalender dalam setahun, yaitu kita dapat mengetik perintah call min-y. Nah, di sini sudah terlihat kalender pada tahun 2000 terlihat kalender dalam setahun. Percobaan ketiga, melihat identitas mesin, yaitu masukkan perintah hostname, yaitu melihat nama host dari komputer, fungsinya. Di sini sudah terlihat hostname-nya. Selanjutnya kita masukkan perintah uname. Uname itu tuh melihat sistem operasi. Nah, di sini sistem operasinya Linux. Selanjutnya kita masukkan perintah uname min a. Yaitu melihat informasi semua sistem operasi. Kita enter. Nah, sini sudah terlihat informasi mengenai sistem operasinya. Selanjutnya, pada percobaan keempat, melihat siapa yang sedang aktif. Yang pertama, mengetahui siapa saja yang aktif itu kita dapat mengetik perintah w. Nah, di sini yang sedang aktif ini dibekas pada jam 11:59 dan sekarang jam 12:02. Kemudian ngetik perintah wo, yaitu melihat nama user, tanggal, dan waktu yang sedang login. Nah, ini sudah terlihat. Selanjutnya masukkan perintah wo.mi, yaitu melihat nama user yang sedang mengakses Linux ini. Ini wo.mi-nya. Yang kedua, mengubah informasi finger, yaitu kita dapat memasukkan perintah chfn and user. Jadi usernya di enter. Masukkan room number 1, 2, 3, enter. Selanjutnya melihat informasi finger. Finger yaitu hampir sama dengan wo, namun finger menyediakan informasi identitas user yang lebih lengkap dari wo. Jadi kita masukkan perintah finger user. Usernya kemudian pada percobaan 5 menggunakan
manual atau man, itu masukkan perintah man. Man itu tuh singkatan dari manual, itu untuk menampilkan informasi bantu untuk semua perintah Linux. Kemudian kita masukkan perintah ls, yaitu untuk menjelaskan informasi lengkap fungsi ls. Ini kita dapat mengklik Q untuk keluar. Kemudian mengetik perintah min-k save file, enter, yaitu menjelaskan informasi kbps. Nah, ini informasi kbps-nya. Selanjutnya masukkan perintah man spasi 5 spasi password, itu fungsinya menjelaskan informasi lengkap fungsi password, enter. Ini sama aja, untuk keluar dari informasi ini kita dapat mengklik pada keyboard. Percobaan ke-6, menghapus layar, yaitu dengan mengetik perintah clear. Percobaan ke-7, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari, yaitu masukkan perintah apropos that, yaitu mencari perintah yang deskripsinya mengandung that. Nah, sudah terlihat. Yang kedua, masukkan perintah apropos mail, yaitu untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung mail atau pesan. Yang ketiga, masukkan perintah apropos telnet, yaitu mencari perintah yang deskripsinya mengandung telnet. Nah, ini sudah. Kemudian pada percobaan 8, mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Jadi kita masukkan perintah what is that, itu mencari perintah yang sama dengan that. Kita enter. Oke, sudah keluar. Percobaan 9, manipulasi file dan direktori. Jadi masukkan perintah ls. Kemudian ls min 1. Kita lihat file-filenya F1, F2, F3, F4. Kemudian ls min a, yaitu menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Ini masukkan perintah ls min f, yaitu menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Sudah. Kemudian ls spasi slash usr, yaitu menampilkan isi suatu direktori. Sudah. Kemudian ls spasi slash. Selanjutnya masukkan perintah ls min f slash etc. Ya, sini sudah terlihat menampilkan semua file atau direktori yang dengan menandai tanda slash untuk direktori, tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, dan lain-lain. Kemudian masukkan perintah ls min 1 spasi slash etc. Ini sudah terlihat. Kemudian masukkan perintah lagi ls min r
spasi slash usr, enter. Oke. Kemudian percobaan 10 melihat tipe file, yaitu dapat mengetik perintah file, kemudian ketik file spasi star atau tanda asterik, yaitu melihat tipe semua file dan beberapa direktori. Kemudian masukkan file bin /bin /ls. Oke, sudah. Percobaan 11 menyalin file, mengcopy file. Berikut opsi untuk interaksi bila file sudah ada. Berarti kita masukkan perintah cp spasi /etc /group F1. Nah, fungsinya itu untuk mengcopy /etc /group ke file F1. Kemudian masukkan perintah lagi ls -1, enter. Oke, sini sudah. Kemudian masukkan perintah lagi cp -i F1 F2. Jadi ini F2 itu sebenarnya mengcopy F1 ke F2. Kalau mengcopy ke directory itu dapat menggunakan mkdir backup, yaitu membuat directory bernama backup. Nggak bisa, berarti fungsinya itu ya teman-teman. Jadi coba kita masukkan perintah lagi cp F1 F, karena tadi itu F nya sampai F4, coba kita ke F5, mengcopy F1 ke F3, enter. Oke, kemudian masukkan lagi perintah cp F1 F2 F3 F4 5 backup. Karena tadi di sini F1 F2 F3 F4, berarti kita masukkan F1 F2 F3 F4, dan kita akan tadi mau mengopi ke F5, berarti masukkan juga F5, kita enter. Kemudian klik ls backup, yaitu melihat isi direktori backup. Kemudian masukkan perintah lagi cd backup, yaitu masuk ke direktori backup. Kita enter. Masukkan perintah ls, yaitu untuk melihat file di dalam direktori backup yang sudah masuk sebelumnya di cd. Kemudian percobaan 12 melihat isi file. Melihat isi file ini kita dapat menggunakan perintah cat F1. Itu fungsinya menampilkan isi file F1. Teman-teman, ini adalah isi file dari F1. Yang kedua, teman-teman dapat memasukkan atau mengetik perintah more F1, yaitu untuk menampilkan file F1 per 1 layar penuh. Kita enter ke bawah.
Kemudian masukkan perintah pg F1, yaitu menampilkan file F1 per 1 layar penuh. Itu fungsinya sama dengan more F1. Percobaan ke-13, mengubah nama file. Jadi kita dapat mengetik perintah mv F1 proc .text, yaitu fungsinya merubah nama file F1 menjadi file procs.text. Kemudian masukkan ls, perintah ls, yaitu fungsinya melihat isi daftar file. Kita enter. Kemudian teman-teman bisa memasukkan perintah mkdir spasi mydr. Kita enter. File access. Kemudian teman-teman bisa memasukkan perintah mv F1, F2, F3, F4, F5. Karena tadi filenya nyampe 4, terus kita masukkan ke F5, jadi F5 nya juga ikut tuh mydr. Kalau F1, oke. Fungsi dari mv F1, F2, F3, F4, dan F5 mydr itu memindahkan file F1, F2, F3 ke direktori mydr. Dikarenakan F1 sudah menjadi proc text, maka saya mengubah perintah menjadi mv F2, F3 proc text mydr. Oke, percobaan ke-14, menghapus file. Kita dapat mengetik perintah rm spasi F1, yaitu fungsinya untuk menghapus file F1. Kita enter. Oke. Kemudian kita masukkan lagi cp mydr /F1 spasi F1, yaitu fungsinya untuk mengcopy mydr atau F1 ke F1. Kita enter. Kemudian teman-teman dapat memasukkan perintah cp mydr /F2 spasi F2. Nah, itu fungsinya untuk mengcopy mydr atau F1 ke F2. Enter. Oke. Kemudian kita masukkan perintah rm F1, yaitu fungsinya menghapus file F1. Enter. Dan masukkan lagi perintah rm min i spasi F2. Enter. Oke, karena ini pokoknya fungsinya itu tuh mau menghapus regular file F2 dengan konfirmasi. Itu fungsinya. Kemudian pada percobaan ke-15, mencari kata atau kalimat dalam file, yaitu grep akan mencari suatu variabel dalam suatu baris tertentu di dalam sembarang direktori pada semua file. Grep sangat berguna untuk menemukan kata tertentu dalam beberapa dokumen atau mencari adanya sebuah variabel dalam sekelompok program. Nah, jadi teman-teman dapat masukkan perintah grep root /etc /password, yaitu fungsinya mencari kata root pada
/etc/password. Kita enter. Kemudian teman-teman dapat memasukkan perintah grep nol titik 2 tanda petik spasi /etc/password, yaitu fungsinya dari grep tanda petik tanda titik 2 0 titik 2 tanda petik /etc/password itu fungsinya mencari kata itu pada /etc/password. Nah, teman-teman dapat enter, kita enter. Oke. Selanjutnya teman-teman dapat memasukkan perintah grep spasi student spasi /etc/password, yaitu fungsinya adalah mencari pada student atau mencari kata student pada /etc/password. Kita enter. Oke. Jadi sekian percobaan perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.